Paket kebijakan ekonomi jilid 4 pemerintah Jokowi JK menimbulkan polemik. Kebijakan itu dinilai merugikan pekerja atau buruh dari sisi sistem pengupahan. Bagaimana kira-kira kebijakan itu berpengaruh terhadap upah buruh? Berikut liputannya. Agus Triwiono tiap akhir pekan datang ke sebuah hotel di kawasan Tangerang untuk mencari tambahan pekerjaan. Agus memanfaatkan hari libur untuk menambah pundi-pundi uang belanja keluarga. Profesi Agus adalah pekerja pabrik. Ia sudah menjalani pekerjaannya sejak tahun 2001. Meski 14 tahun bekerja, upah yang diterima Agus belum bisa merubah kondisi ekonomi rumah tangganya. Mana anak-anak tuh? Itu pada main. Bersama istri dan kedua anaknya, Agus tinggal di sebuah kamar kos yang tak jauh dari pabrik. Sesuai upah minimum provinsi atau UMP Kota Tangerang, Agus hanya memperoleh gaji Rp2.740.000 setiap bulannya. Dengan upah dan penghasilan tambahan Rp600.000, Agus harus pandai mensiasati pengeluarannya. Jika dihitung dalam sebulan, buruh pabrik asal Ngawi, Jawa Timur ini harus mengeluarkan uang untuk membayar kontrakan, uang sekolah dan jajan anak, uang makan, belanja kebutuhan rumah tangga, tagihan listrik serta air sebesar Rp3.400.000. Jumlah itu lebih besar dari penghasilan yang Agus peroleh tiap bulan. Susah karena apa ya? Karena pendapatan minim, intinya kan ya kita bisa hidup sehari-hari, menjalani hidup sama keluarga sehat, itu aja udah alhamdulillah gitu intinya. Untuk ngisiin berat karena emang pendapatan dengan pengeluaran itu bisa dibilang bisa impas, itu udah alhamdulillah di situ loh. Ya di situ. Ya, makanya nyari-nyari sampingan aja Mbak gitu. Tak hanya Agus, kondisi serupa juga dirasakan oleh Darius. Sudah 3 bulan ia dirumahkan oleh pabrik tempatnya bekerja. Akibatnya, ayah 2 anak ini harus memutar otak untuk tetap bisa menafkahi keluarganya. Kini, Darius harus rela bekerja serabutan untuk memperoleh uang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 setiap bulan. Dengan listrik selalu naik dan juga bayar air atau bayar PAM, itu juga kita sangat keberatan. Dan saya harus pintar-pintar untuk mencari tambahan. Sebab kalau memang tidak ada punya tambahan, tidak mungkin anak dan istri saya itu bisa makan sehari-harinya gitu. Agus dan Darius adalah 2 dari jutaan buruh yang resah akibat kurang baiknya sistem pengupahan di Indonesia. Kondisi ini dipersulit dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Buruh menilai peraturan yang menjadi bagian paket kebijakan ekonomi jilid 4 hanya berpihak pada pengusaha dan merugikan buruh. Paket kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai kenaikan upah pekerja di Indonesia hanya akan ada dalam kisaran 10%, bahkan bisa lebih kecil. Terutama di salary. Atau kita pakai upah minimum DKI deh, 2,7 juta. Maka kita jauh tertinggal. Nah kalau based on upah rendah kita masih rendah tadi, dipelihara, dijaga, tiap tahun hanya paling naik inflasi plus pertumbuhan ekonomi 10-12%, kita ketinggalan jauh dengan Thailand, Filipina, Malaysia. Terus buat apa masyarakat ekonomi ASEAN kalau kita kembali menjadi miskin? Melalui peraturan pemerintah yang baru, penetapan kenaikan upah dinilai punya formula penghitungan yang pasti, yaitu menggunakan rumus upah minimum ditambah dengan presentasi inflasi dan juga pertumbuhan produk domestik bruto. Upah pekerja dipastikan selalu naik setiap tahunnya dan berlaku di 2016 mendatang. Dari sisi pengusaha, kebijakan pemerintah itu dinilai berimbang, meski ada beberapa pengusaha yang keberatan dengan peraturan pemerintah tersebut.
lihat dari perundingan ini sebetulnya pengusaha juga keberatan naik dengan rumus seperti ini. Cuman pada akhirnya kan kita harus mencari kompromi. Karena negara tidak bisa kan begini terus gitu. Coba kalau kita lihat 5-6 tahun terakhir, berapa investor yang nggak jadi masuk ke sini karena kenaikan upah 45%, 40%, 30%, bahkan ada yang 70%. Sementara, pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan dengan memastikan setiap provinsi memenuhi besaran upah sesuai KHL atau kebutuhan hidup layak. Selain itu, pemerintah juga harus memantau perusahaan agar memiliki struktur dan skala upah yang jelas. Tak hanya itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya unjuk rasa serta aksi mogok kerja buruh yang disinyalir bisa melemahkan pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi teman-teman buruh tidak perlu bercapek-capek ria demonstrasi ini itu segala macam, orang lain tidak harus merasa terganggu, tapi upah buruh naik gitu. Jadi kan ada kepastian ini. Nah, bahwa kenaikannya mungkin tidak full sesuai yang diharapkan oleh buruh, ya oke. Nah, tetapi kan kenaikannya ini juga signifikan, ya kan 11,5%. Problematika ketenaga kerjaan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Butuh sinergi yang kuat antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Apsari Retno, Bambang Adi melaporkan untuk NET. Nah, tidak hanya kenaikan yang tidak signifikan, tapi juga memasukkan elemen seperti inflasi dan juga pertumbuhan ke dalam perhitungan itulah yang membuat sepertinya kesejahteraan buruh itu bukan malah meningkat, tapi malah memburuk. Karena sebetulnya kalau kita lihat ekonomi secara general kan tidak mungkin naik terus-menerus gitu. Akan ada penurunan juga, rupiah juga akan terdepresiasi. Jadi dengan adanya naiknya upah buruh, tidak semerta-merta akan menaikkan kesejahteraan. Itu yang jadi poin para buruh. Nah, ini memang kalau misalnya bicara mengenai poin para buruh, ada beberapa tuntutan yang mereka tuntut selama 4 hari ke depan ini. Salah satunya adalah menuntut pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang sebetulnya menjadi terobosan dari Kemenaker Trans. Nah, tentunya kalau bicara mengenai buruh dan pengusaha ini tampaknya tarik-menarik antara dua pihak ini tidak ada habisnya gitu. Sementara pemerintah ada di tengah berusaha untuk menjadi penengah dan mencari solusi terbaik. Nah, kira-kira terobosan terkini dari Kemenaker Trans terkait dengan hal ini, meskipun kemarin itu sudah termasuk terobosan juga menurut Pak Hari Brakiri yang PP nomor 78 itu. Kira-kira ada nggak terobosan terkini lagi yang betul-betul bisa menjadi penengah, everybody's happy gitu loh, pengusaha happy, buruh juga happy gitu. Dan juga kalau memang hari ini akan dilangsungkannya demo, ya hendaknya pihak aparat dan juga pengusaha harus tetap bertindak represif lah terhadap upaya para buruh berdemonstrasi dan maksudnya juga tidak bertindak represif. Maksudnya jangan bertindak maksudnya menindas sampai ada tekanan-tekanan, kekerasan seperti itu di lapangan secara damai. Karena bagaimanapun juga para buruh ini adalah orang-orang yang punya otak, yang sedang berjuang untuk menuntut haknya dan bukan untuk memberontak. Betul. Nah, 4 juta buruh siap untuk menggelar aksi di hari ini. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri dan juga Sekretaris Umum Apindo M. Aditya Warman akan hadir bersama kami. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.